Cerita berawal di pagi hari dengan diperlihatkannya seorang gadis yang bernama Yun Jiwo. Ia pun melakukan rutinitas seperti gadis biasa pada umumnya. Lalu, Yun Jiwo pun berangkat ke sekolah. Akan tetapi, saat ia keluar rumah, ia terus ditanya mengenai keberadaan ayahnya oleh pria dalam mobil. Kemudian di sini diketahui bahwa pria tersebut adalah seorang polisi. Jadi, ayahnya si Yun Jinwo ini adalah DPO atau daftar pencarian orang, teman-teman. Sesampainya di kelas, terlihat bangku si Yun Jinwo ini dicoret-coret, dan juga tak sampai situ ia pun terus dibully atau diolok-olok oleh teman sekelasnya. Lalu Shin berpindah ke di mana Yun Jinwo dipanggil salah satu guru. Guru tersebut pun memberitahukan bahwa Yun Jinwo akan dipindahkan ke sekolah lain. Agar kalian tidak bingung, di sini Mimin akan menjelaskan terlebih dahulu. Jadi ayah si Junwo ini adalah DPO dan kasusnya adalah pengedar narkoba, teman-teman. Itu yang ngebuat teman sekolahnya ngebully si Yun Jinwo dan para orang tua murid yang komplain mengenai kehadirannya. Takut membawa efek buruk atau lebih jelasnya takut si Yun Jinwo ini ikut ngedari narkoba seperti ayahnya. Ya padahal si Yun Jinwo ini anak baik-baik, teman-teman. Ngerti kan? Lanjut. Sesudah itu Jiwo pun kembali ke kelasnya dan seperti biasa ia pun kembali dibully oleh teman-teman sekelasnya tersebut. Sampai akhirnya Jiwo pun kehabisan kesabaran dan mencoba melawan mereka. Lantas pertarungan ciwi-ciwi Korea pun dimulai. Karena si Yun Jinwo ini mempunyai jiwa petarung, ia pun dengan mudahnya membebat mereka satu persatu. Setelah itu Shin berpindah ke di mana Yun Jinwo sudah pulang ke rumahnya. Saat ia sedang makan, tiba-tiba teleponnya berdering. Dan ternyata yang menelpon adalah ayahnya sendiri. Meski ayahnya ini sedang dicari-cari oleh polisi, ia pun tak lupa mengucapkan selamat ulang tahun terlebih dahulu ke si Jiwo. Jadi, ayahnya ini amat sangat menyayangi si Jiwo, teman-teman. Akan tetapi di sini Jiwo mengutarakan semua kekecewaannya terhadap ayahnya tersebut. Sampai-sampai ia berkata ayahnya tak usah kembali lagi dan akan dia anggap sudah meninggal. Mendengar itu ayahnya pun sangat sedih dan memutuskan pergi saat itu juga ke rumahnya untuk menemui si Jiwo. Sesampainya di sana ia pun menghajar dua polisi yang terus berjaga mengawasi rumahnya tersebut. Lalu ia pun sampai tepat di depan pintu rumahnya. Kemudian ia pun mencoba membukanya dengan kunci yang ia punya. Namun karena pintunya dikunci dari dalam, ia pun memanggil Jiwo. Mendengar suara ayahnya, Jiwo yang sudah tertidur pun terbangun. Lalu tiba-tiba di luar terlihat datang seseorang yang memakai pakaian serba hitam dan membawa senjata api. Melihat itu ayahnya Jiwo pun langsung mengeluarkan pisau dan memegang gagang pintu agar Jiwo tak keluar. Di dalam Jiwo pun kesusahan membuka pintu karena ditahan oleh si ayahnya tersebut. Dan tiba-tiba suara tembakan pun terdengar. Di sini adegan yang mengharukan terjadi, teman-teman, di mana ayahnya si Yun Jinwo terus menahan pintu sampai napas terakhirnya agar si anak kesayangannya tak berada dalam bahaya. Singkat cerita, hari pemakaman pun tiba, di mana bos mafia yang bernama Choi Mojin datang melayat. Bos Choi pun berkata bahwa ayahnya si Jiwo ini adalah sahabat dekatnya, bahkan sudah dia anggap seperti saudara kandung. Kemudian Shin berpindah ke Yun Jinwo yang melaporkan perihal pembunuhan ayahnya ke polisi. Akan tetapi polisi tersebut seakan tak peduli dan tak menanggapi laporannya dengan serius. Karena sudah kebingungan, sekarang Yun Jinwo pun meminta bantuan ke Bos Choi. Sesudah bertemu Bos Choi, Jiwo pun berkata bahwa ia akan membunuh orang yang membunuh ayahnya. Jadi Yun Jinwo berharap Bos Choi membantu ia menangkap orang tersebut. Mendengar itu, Bos Choi pun merasa tak senang dan menguji mental si Jiwo dengan sebelah pisau. Karena ia mungkin si Bos Choi gak mau anak dari sahabatnya jadi seorang kriminal, padahal dia sendiri seorang mafia. Dan gak tuh teman-teman. Karena mendapat perlakuan yang tak menyenangkan, Yun Jinwo pun pergi dengan kecewa. Saat ia sedang berada di rumah, ia pun kedatangan seseorang yang memakai jaket dan menggedor-gedor pintunya dengan keras. Ini orangnya, teman-teman. Kalian harus ingat-ingat ya karena ini juga karakter penting. Besok hari pun tiba di mana Yun Jinwo membagikan selembaran yang bertuliskan dicari saksi mata pembunuhan ayahnya dengan imbalan uang 5 juta won. Singkat cerita, saat malam hari tiba-tiba ada seseorang yang menelpon dan mengaku saksi mata tersebut.
dan mengajak Yun Jinwo untuk bertemu. Kemudian saat pertemuan pun dimulai, ternyata Yun Jinwo ditipu dan hendak dilecehkan oleh sekelompok pria tersebut. Yun Jinwo pun sempat melawan, akan tetapi apalah daya seorang wanita tanpa kemampuan bela diri. Scene pun berpindah saat Yun Jinwo sudah sadar dari pingsannya. Ternyata ia telah diselamatkan oleh Bos Choi dan anak buahnya. Bos Choi pun berkata jika memang ia segitunya ingin balas dendam, ia harus masuk organisasi dan belajar menjadi seorang pembunuh. Kemudian pelatihan Yun Jinwo pun dimulai. Karena ya teman-teman, untuk masuk ke organisasi itu, kalian harus berlatih terlebih dahulu dan jika kalian jadi yang terbaik, kalian baru bisa jadi anggota resmi organisasi. Sampainya di tempat pelatihan, ternyata semua orang di sana adalah laki-laki. Hari demi hari dilalui Jinwo dengan sangat keras, karena ia semua orang meremehkannya meski ia dibawa langsung oleh Bos Choi. Sampai-sampai Bos Choi pun harus turun tangan sendiri untuk melatih si Yun Jinwo. Singkat cerita, sekarang ia sudah berlatih berbulan-bulan di tempat tersebut. Dan waktu pelantikan organisasi pun dimulai, di mana beberapa orang akan masuk ke ring dan orang yang terakhir bertahanlah yang akan menjadi anggota resmi. Pertarungan pun berlangsung, terlihat sekarang Yun Jinwo sudah menguasai jiwa petarungnya. Singkat cerita, pertarungan pun masuk ke tahap akhir, di mana seorang lelaki berdiri seorang diri dan hendak merayakan kemenangannya. Akan tetapi, tiba-tiba Yun Jinwo bangkit dari timpaan seorang lelaki. Setelah itu, pertarungan Baiwan terakhir pun terjadi. Ia pun berhasil mengalahkan lelaki tersebut dengan smackdownan yang sangat keras. Shin pun berpindah ke lelaki yang sudah dikalahkan Yun Jinwo. Karena ia sangat kesal dikalahkan Yun Jinwo, dia pun berniat untuk balas dendam dan mengajak satu temannya. Ternyata Donggan Jae sudah memasukkan obat ke botol Yun Jinwo dan jika dia meminumnya, Yun Jinwo akan tak sadarkan diri. Setelah itu terlihat Yun Jinwo sudah dikelilingi dua pria tersebut dengan keadaan yang sudah sangat leles dan tak bertenaga. Dengan sisa-sisa kesadarannya, Yun Jinwo berhasil menusuk biji si pria gondrong. Sampai-sampai akhirnya ia pun gugulitikan di lantai. Kemudian Yun Jinwo keluar dengan keadaan sempoyongan. Saat si Yun Jinwo akan diketok palu oleh si Donggan Jae, untung saja ajudan Bos Choi menghentikannya. Shin pun berpindah ke di mana Bos Choi akan menghukum Donggan Jae. Di sini sedikit mengecewakan sih teman-teman, karena dihukumnya cuma goresan di pipi doang. Oh iya, untuk si pria gondrong dia berakhir dengan kehilangan kedua bijinya tersebut teman-teman. Enak gak tuh?